Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang selalu baik, yang senantiasa memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Terus percaya dalam kebaikan Tuhan, kita boleh ada dalam ibadah yang luar biasa di pagi hari ini saudara. Dan kita percaya kita yang hadir di tempat ini, kita pasti diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Siapapun saudara yang tergabung secara live streaming, mari percaya tetap dengan hati yang setia datang sama Tuhan. Berseru, percaya Tuhan Yesus pasti terus memberkati saudara. Sama-sama kita mau kasih yang terbaik dalam nyanyian kita. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus, lewat pimpinanmu ya Roh Kudus. Mengucap syukur kami Tuhan di hadapanmu untuk segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Keadaan kami Tuhan, kondisi kami semua terjadi karena Tuhan selalu baik dalam perkara kehidupan kami. Masalah boleh ada Tuhan, tantangan boleh hadir dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, waktu kami datang kepada Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru dari sorga. Engkau Allah yang beracara di tengah-tengah kami. Sebab itu kami undang lebih lagi Roh Kudus, bertahtalah Tuhan di atas pujian umat-Mu. Pagi hari ini kami doa, siapapun kami yang menyembah secara offline di tempat ini, di Tiberias Kelapa Gadinias, siapapun kami yang menyembah secara live streaming, kami percaya yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Dalam nama Yesus, kami buka hati ini Tuhan, kami buka hati ini menyembah-Mu dengan hati yang mengasihi. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Allah yang mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta. Nyatakan dengan iman, Engkaulah segalanya Tuhan. Segalanya.
lah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan. Mari dengan segenap hati berikan nyanyian bagi Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sambil kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Katakan, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan bagi setiap kami segala yang kami perlukan Tuhan. Oh setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan hatimu yang percaya, tunjukkanlah Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan. Segala yang kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan Tuhan. Kau setia, Dia, Kau mulia, Bapa, Kau
keajaiban-Mu segarkan jiwaku. Saat ini ku perlu Engkau, ku perlu Engkau. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi sudah. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan. Mari akui di hadapan Tuhan. Kami gak mampu Tuhan Yesus. Hanya bersama dengan Engkau kami kuat. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan. Tak dapat jalan sendiri Tuhan, hanya melalui kuasa-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Kami katakan dengan iman pagi hari ini Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus saudara. Gereja di Berea sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan Tuhan. Segalanya kami butuh dari Engkau. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Katakan kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau Allah yang menunjukkan segala kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berkat-Mu, kuasa-Mu kami nantikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di ucapan syukur kami Tuhan, ini pujian kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Lambaikan tangan kita yang bersuka cita, yang percaya pada pagi hari berkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama gereja Tiberias Indonesia, mari pagi hari ini kita mau nyatakan syukur yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Bersama-sama nyatakan, datang dan dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan Saudariku. sungguh kami bersyukur buat sukacita, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias.
seperti hatiku. Kaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama nyatakan. Nama dan dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjuk kanan kiri kita. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, Mencari mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku mencari keluarganya Tuhan. bersama-sama nyatakan. Ku cinta keluarga Tuhan, mencari mesra sekali. Katakan semua saling. Semua saling mengasihi, betapa senang ku mencari keluarganya Tuhan. Sama-sama nyatakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kami mengucap syukur Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan. Seperti dalam Yesus kami bersaudara. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat duduk kembali bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari silakan duduk kembali bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini, mari kita saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, semuanya milik Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan di sini menasihati kita untuk tidak takut. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia sudah menebus kita, yang berarti kita ini telah menjadi milik kepunyaannya. Dibeli lunas dengan darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita. Dan jika Tuhan ada untuk kita atau beserta dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam segala hal lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan ingat pertanggungjawabkan semuanya kepada Yesus. Sebagai milik Kristus, diri kita ini milik Kristus. Kita harus menjauhi yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Menjadi milik Yesus berarti berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat oleh Allah. Kuasa kebangkitan Kristus melahirbarukan hati kita. Dan kita adalah milik Tuhan, adalah ciptaan baru. Selalu lahir baru, orang manusia baru, dan selalu diperbaharui, yang terus menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita diberkati lebih lagi pada pagi hari ini saudara, kita mau diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Izinkan kami untuk menyampaikan bagi setiap saudara yang terkasih dalam Tuhan, suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Sikap Orang Kristen dalam Menghadapi Masa Sulit atau Sukar, dalam doa pembukaan.
Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Kami semua yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikutnya, sikap orang Kristen dalam menghadapi masa sulit atau sukar. Ada 3 sikap yang harus dimiliki orang Kristen dalam menghadapi masa sulit atau masa sukar. Pertama, kita harus percaya kita akan berjalan makin lama makin kuat. Mazmur 84 ayat 7-9. Kesulitan dan masalah yang dihadapi saat ini di seluruh dunia bukanlah akhir dari kehidupan. Semua orang akan mengalaminya. Tetapi firman Tuhan menjamin kita orang percaya akan berjalan makin lama makin kuat. Situasi yang tidak menentu akibat dari masa pandemi dan perang mengakibatkan kesulitan ekonomi, sakit penyakit, dan keterbatasan yang kita alami baik secara pribadi, keluarga, usaha, dan pekerjaan. Tetapi firman Tuhan katakan kita akan sampai pada tujuan yang sebenarnya, yaitu berjalan makin lama makin kuat. Yang kedua, kita harus erat dengan Tuhan Yesus dan alami sendiri Tuhan Yesus secara pribadi. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dan Matius 14 ayat 22-33. Murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami penyingkapan tentang siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya, ketika mereka dalam situasi yang sulit, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Yaitu pada waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air di tengah-tengah badai. Tuhan Yesus adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Tuhan Yesus ingin menyatakan dirinya dalam segala situasi, termasuk dalam kondisi krisis yang sedang kita alami. Supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga kita mengalami mujizat, terobosan, dan kemenangan. Lalu yang ketiga, menjadi berkat untuk menguatkan orang lain atau sesama. Dalam Lukas 22 ayat 31-32 dan Amsal 24 ayat 16. Di masa-masa yang sulit, iblis sedang menampi kita. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita sehingga iman kita gugur. Tuhan akan menyertai kita sehingga kita akan kuat dan bangkit kembali untuk menguatkan orang lain. Di masa-masa yang sulit, Tuhan mau kita menjadi berkat untuk menguatkan orang lain atau sesama. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara, demikian suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sama-sama kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk diberkati firman Tuhan. Teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, betapa kami bersyukur di pagi hari ini kami telah menaikkan pujian sembah kami kepada Tuhan. Tiba saatnya hati kami Tuhan siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji Tuhan. Urapan kuasa kemuliaan Tuhan, Tuhan curahkan bagi Gembala Sidang kami untuk menyampaikan kabar baik kebenaran firman Tuhan, mengajar setiap kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya firman Tuhan yang akan ditaburkan di hati kami tidak akan kembali menjadi sia-sia, melainkan mengerjakan segala perkara yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama saya percaya katakan amin. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Sujud di altarnya,
bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu saat datang di altarnya. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, saudara berkelas, untuk diberkati bagi beberapa yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Gereja Trinitas Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Maria. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya, persilakan Gembala Sidang yang terkasih. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya membawakan firman Tuhan dengan bertemakan sikap yang harus dimiliki oleh kita orang Kristen ya, otomatis ya. Sikap yang harus dimiliki oleh kita orang-orang percaya atau orang Kristen di zaman-zaman sekarang ini. Ya saudara kelihatan rasakan kan zaman sekarang ini ya memang semakin maju teknologi, tetapi ayat firman Tuhan katakan ya kita lihat keadaan ekonomi ya serba semuanya naik ya saudara sekalian, harga-harga ya memang itu sudah dibuatkan di Alkitab ya, semakin hari semakin sukar. Juga nanti ada ayat yang akan saya bacakan bahwa zaman akhir ini akan
terjadi masa yang sukar, saudara sekalian. Tetapi ya kita katakan ini bukan zaman akhir, tetapi belum zaman akhir, tetapi ini sudah menjelang ya. Artinya kita harus berjaga-jaga, saudara sekalian. Jadi sikap yang harus dimiliki oleh kita anak-anak Tuhan ya, anak orang Kristen di zaman-zaman sekarang ini, saudara sekalian ya. Ya, coba Argo bacakan Amsal 18 ayat 14, Argo. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Demikian firman Tuhan. Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Artinya, saudara sekalian, sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman sekarang ini adalah memiliki semangat yang prima, saudara. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Selalu optimis dan positif, karena menyadari rencana Tuhan Yesus atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Sebagaimana di Roma ya, di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, saudara sekalian ya. Kita hindari kepedihan hati, karena akan banyak hal-hal di dunia ini yang membuat kita merasakan kepedihan hati, merasakan kecewa, pahit atau kepahitan. Tapi jika kita mengenal akan kasih Tuhan Yesus yang besar kepada kita, maka hati kita akan menjadi gembira dan membangkitkan semangat yang baru, saudara sekalian ya. Sebagaimana di Amsal 15 ayat 13 katakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saat kita memahami akan kasih Yesus Kristus yang begitu lebarnya, begitu panjangnya, begitu tingginya, begitu dalamnya kasih Tuhan Yesus kepada kita, maka kita akan dipenuhi dengan semangat yang berkobar-kobar, saudara. Semangat yang prima, yang tidak gampang patah semangat. Sebagaimana di Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, saudara. Pandanglah kasih Tuhan Yesus yang besar. Kita pandang kebaikan Tuhan Yesus yang besar. Maka hati kita akan gembira, saudara sekalian. Dan ini adalah obat yang manjur untuk memberikan kepada kita kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan semangat yang baru. Jadi hal yang pertama, sikap yang harus kita miliki di zaman-zaman sekarang ini adalah satu, memiliki semangat yang prima, saudara sekalian ya. Kemudian Argo bacakan Kolose 3 ayat 22 sampai 25, Argo. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Kolose 3 ayat 22 sampai 25 katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati
karena takut akan Tuhan, saudara. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi hal yang kedua, sikap yang harus kita miliki di zaman-zaman sekarang ini adalah melakukan pekerjaan kita dengan gembira, saudara. Melakukan pekerjaan kita dengan gembira. Hendaklah kita menikmati pekerjaan dengan penuh rasa syukur, jangan terus-menerus kurang bersyukur, ya saudara, dan itu tergantung pada kita. Tinggi rendahnya pendapatan bukanlah alasan untuk bergembira atau tidak. Karena Tuhan sanggup membuat pekerjaan sekecil apapun, saudara, menjadi sumber berkat bagi kita. Jika saat ini misalnya kita merasa jenuh dengan pekerjaan kita, merasa bahwa pekerjaan kita saat ini tidak cukup untuk penuhi kebutuhan hidup, kita ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Sejauh pekerjaan yang kita lakukan itu adalah halal dan pekerjaan baik, ya saudara. Yang dituntut dari kita adalah bekerja sungguh-sungguh dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, tadi di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Salah satu kunci untuk kita melakukan pekerjaan yang kita tekuni sekarang ini adalah mensyukuri pekerjaan tersebut, ya. Mensyukuri pekerjaan kita ini sekarang, ya. Jadi hal yang kedua, sikap yang harus kita miliki di zaman-zaman sekarang ini adalah melakukan pekerjaan kita dengan gembira, ya saudara. Memang gak gampang tapi harus gembira, ya. Gembira itu jadi kita mensyukuri, kita enak kerjanya saudara sekalian, ya. Kita bisa tulus hati, kita bisa ya legowo, ya saudara sekalian, ya. Apapun pekerjaan kita nggak pikirkan penghasilannya, tetapi tadi saya katakan penghasilan sekecil apapun itu dapat menjadi berkat buat kita saudara sekalian, ya. Kemudian hal yang ketiga, Argo, bacakan 1 Korintus 15 ayat 10, Argo. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 1 Korintus 15 ayat 10 katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, hal ketiga, sikap kita anak Tuhan yang harus kita punyai di zaman-zaman sekarang ini, kita bekerja dengan kasih, saudara sekalian. Apapun profesi kita, apapun profesi Anda, baik sebagai suami, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemimpin di kantor, sebagai karyawan di tempat kita kerja, sebagai pelajar, sebagai pelayan di gereja, sebagai pelayan Tuhan ya di gereja. Mari kita miliki semangat bekerja bagi Tuhan. Bekerja lebih giat dengan segenap hati untuk Tuhan, saudara. Sesuai dengan karunia, ya, karunia atau profesi yang Allah percayakan kepada kita. Baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam pelayanan kita, saudara. Sehingga rencana keselamatan Allah bagi mereka yang belum percaya dapat digenapi melalui kita.
Dengan kata lain, kita dapat menjadi Injil yang terbuka ya saudara sekalian bagi orang-orang di sekeliling kita saudara sekalian. Ada kalanya kita diabaikan, diremehkan, atau tidak dihargai oleh orang-orang sekitar kita. Namun firman Tuhan katakan atau ingatkan kita bahwa ketika Allah memanggil kita untuk melakukan sebuah tugas, kita tidak perlu memikirkan bagaimana kita akan diterima atau diakui dunia, saudara. Melainkan kita patut bekerja dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Ketika fokus kita adalah untuk melayani Tuhan, kita dapat menyelesaikan tugas yang paling sulit sekalipun dengan semangat dan sukacita, dengan kuasa dan pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara, kita tidak lagi terlalu memikirkan apakah kita menerima pengakuan dunia, atau ya sebaliknya, ya diterima atau enggak sama dunia. Kita penghargaan orang atau pergaulan dunia kita enggak pikirkan saudara sekalian. Tapi kita menjadi semakin rindu untuk menerima upah yang semata-mata dari Tuhan Yesus saudara sekalian ya. Kita tidak perlu dipuji oleh manusia ya, dengan kata lain seperti itu. Tapi kita yang perlu adalah kita rindu untuk menerima upah yang dari Tuhan Yesus. Ya, sebagaimana di Kolose 3 ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya ulangi, Kolose 3 ayat 24, saudara sekalian katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya, saudara sekalian. Ya. Jadi hal yang ketiga, sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman sekarang ini, saudara sekalian, adalah kita bekerja dengan kasih, ya, saudara. Kemudian Argo bacakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, ya saudara sekalian. Nah, apa ini saudara sekalian yang kita harus punya sikap di zaman-zaman sekarang ini, yaitu yang keempat, tidak menjadi hamba uang, saudara. Di sini Rasul Paulus tadi ingatkan akan kondisi manusia di zaman-zaman akhir ini, saudara sekalian, kepada anak rohani yaitu Timotius.
Ini kan 2 Timotius 3 ya saudara sekalian, ayat 1 sampai 5. Di sini dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang artinya adalah mereka tidak mempedulikan hal-hal yang baik, saudara sekalian. Yang dipikirkan uang, bagaimanapun caranya halal atau tidak, mereka yang penting dapat uang dan jadi tidak mempedulikan hal-hal yang baik ya. Kita perlu uang ya. Ya, tetapi kadang-kadang dipungkiri oleh orang-orang yang memang menjadi hamba uang. Yang artinya adalah mereka tidak mempedulikan hal-hal baik yang berguna atau amalan yang seharusnya diperbuat sebagai anak Tuhan, saudara. Sejatinya setiap orang memang pasti membutuhkan uang, saudara. Siapapun butuh uang. Tetapi uang bisa menjadi hamba yang baik, tapi bisa juga menjadi tuan yang bengis, ya saudara sekalian. Ya, jadi setiap orang memang membutuhkan uang. Saya ulangi ya, saudara sekalian ya. Siapapun butuh uang. Tetapi uang bisa menjadi hamba yang baik, tapi bisa juga menjadi tuan yang bengis ya saudara. Jadi kita bisa terjerumus gara-gara uang. Orang yang tidak waspada terhadap uang akan jadi hamba uang dan uang akan menjadi penguasanya dia saudara sekalian ya. Dan 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kita sebagai umat manusia, apalagi sebagai anak Tuhan Yesus, harus punya sikap yang bisa terarah kepada hal-hal baik, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat, sikap yang harus dimiliki oleh kita anak-anak Tuhan di zaman-zaman sekarang ini adalah keempat, tidak menjadi hamba uang, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Lukas 18 ayat 1, kemudian Markus 1 ayat 35 Argo. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 18 ayat 1 katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kemudian Markus 1 ayat 35 katakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi, sikap kita yang harus kita punyai sebagai anak-anak Tuhan di zaman-zaman sekarang ini yaitu selalu berdoa, saudara ya, selalu berdoa. Doa adalah tindakan sederhana sebetulnya, saudara sekalian, yang dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Doa adalah permohonan kita kepada Tuhan yang kita harapkan ya saudara sekalian. Yang kita mau kehendaki atau kita doa adalah kita meminta ya permohonan yang kita harapkan kepada Tuhan. Ini bukan sekedar perkataan biasa, tetapi mengandung kebenaran yang mendasar dan merupakan kebutuhan yang penting bagi kita sebagai manusia ya, hidup sebagai manusia kita penting saudara sekalian, kita punya pegangan yaitu kepada pencipta kita berdoa, kita bercakap-cakap atau mengajukan permohonan saudara sekalian. Sama pentingnya seperti nafas bagi kehidupan manusia. Doa itu sama seperti nafas bagi kita ya, umat manusia. Firman Tuhan jelas mengatakan
bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara sekalian. Di Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara sekalian. Ya, itulah doa adalah nafas dan kita berdoa apabila dengan kita yakin, ya, kita berdoa itu sangat besar kuasanya, saudara. Tuhan Yesus menjamin apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh keyakinan, maka kita akan menerimanya. Ya, saudara sekalian, sebagaimana di Matius 21 ayat 22 Tuhan Yesus ini mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini di Matius 21 ayat 22. Meminta berarti kita menyadari kemampuan kita, saudara sekalian, ya. Di Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, di sini kita adalah diibaratkan seperti ranting yang tidak dapat berbuat apa-apa di luar pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus, ya saudara. Karena Tuhan Yesus memang mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penjawab doa kita. Minta itu berarti menyadari betul kebutuhan kita, saudara sekalian, ya. Kita menyadari akan kebutuhan kita, jadi kita minta kepada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa meminta berdasarkan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan, saudara sekalian, ya. Saya ulangi, Tuhan Yesus di sini mengajarkan kepada kita supaya kita meminta berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, saudara. Apalagi bila kita meminta atau berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi, kalau kita berdoa untuk keinginan kita, ya, keinginan kita, apalagi yang untuk habiskan memuaskan hawa nafsu, artinya kita materialistis, ya saudara sekalian, individualistis gitu, ya saudara sekalian, maka kita bisa dianggap salah berdoa, ya, kita tidak akan menerimanya, saudara sekalian. Nah, Yakobus 4 ayat 3 saya ulangi, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi hal yang kelima, saudara sekalian, sikap yang harus kita miliki di zaman-zaman sekarang ini adalah selalu berdoa. Jadi 5 hal, saudara sekalian, yang harus kita punyai sebagai anak Tuhan, sikap, ya. Sikap kita di zaman-zaman sekarang itu, 1, memiliki semangat yang prima. Karena apa? Karena semangat milik orang yang hati dan pikirannya dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita jadi selalu optimis dan positif, saudara sekalian. Ya, itu. Kita harus penuh di dalam firman Tuhan, sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang dapat membuat hati kita gembira dan membangkitkan kita semangat baru, saudara sekalian. Arahkan, ya saudara sekalian, pandangan kita kepada Tuhan, maka akan menguatkan hati kita, saudara. Nah, hal yang kedua, saudara sekalian, yang kita harus lakukan di zaman-zaman sekarang ini, sikap yang kita harus punya adalah melakukan pekerjaan kita dengan gembira. Pendapatan bukanlah alasan kita untuk bergembira atau kecewa. Pendapatan artinya penghasilan, ya, dari pekerjaan kita. Yang penting adalah rasa syukur akan berkat Tuhan yang membuat kita bertekun. Dan kemudian
Lakukanlah dengan segenap hati pekerjaan kita itu seperti untuk Tuhan, saudara sekalian. Kemudian ketiga, ya, yang sikap yang harus kita punya yaitu bekerja dengan kasih, ya. Miliki semangat bekerja bagi Tuhan, saudara. Fokus kita adalah untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dalam setiap tugas kita. Kita bekerja dengan segenap hati kita. Dan yang keempat, tidak menjadi hamba uang. Nah, itu sikap yang harus kita punya zaman-zaman akhir ini ya saudara sekalian. Tidak menjadi hamba uang. Waspada akan kondisi kita manusia di akhir zaman ini ya. Ingat, uang bisa menguasai kita. Kita menjadi hamba uang saudara sekalian. Kuasai diri kita dari nafsu dunia, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, saudara sekalian. Dan kemudian kelima, kita selalu berdoa. Ya, sikap yang harus kita punyai di zaman sekarang ini. Yang kelima adalah selalu berdoa. Doa sama-sama pentingnya seperti nafas kita, saudara sekalian. Doa memiliki kuasa yang besar. Apa saja yang kita minta ya saudara, mintalah di dalam doa, di dalam nama Yesus. Berdoalah berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan untuk hawa nafsu saudara sekalian ya. Berdoalah untuk apa atau berdasarkan apa yang kita butuhkan ya, bukan apa yang kita inginkan. Dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu saudara sekalian. Itulah saudara sekalian 5 hal saudara sekalian ya tadi. Memiliki semangat yang prima, pertama, kedua melakukan pekerjaan kita dengan gembira, yang ketiga bekerja dengan kasih, dan keempat tidak menjadi hamba uang, dan kemudian kelima selalu berdoa. Marilah kita semua menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jangan mendukakan hati Tuhan, juga jangan mendukakan hati sesama. Ya, ingat, akan ada zaman akhir karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu selalu siap sedia karena anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, saudara sekalian, yang kedua kali, saudara sekalian ya. Karena Tuhan Yesus yang mengatakannya ini ya. Juga kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus. Jadi posisi kita sekarang ini adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara sekalian ya. Jadi marilah kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian ya. Jangan sampai nama kita tidak tercatat, karena kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api selama-lamanya, miliaran tahun, saudara sekalian, selama-lamanya lautan api. Nah, hidup di dunia ini adalah tabungan kita berbuat baik, kita hidup sebagai anak Tuhan Yesus, yang betul-betul menjadi pelaku daripada firman, yang kita betul-betul menghargai kasih karunia Allah ini, dan jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah ini. Jangan kita jadi orang yang fasik, saudara sekalian. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus ya saudara sekalian oleh darah yang mahal, dan kita menjadi selamat dan diampuni dosanya. Nah, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menang ya, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang ya, masuk pintu yang sempit itu, berjuang untuk masuk sorga, saudara sekalian. Dan karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, itulah ya, kita dikehendaki supaya kita menang, baik nanti menang masuk sorga seperti tadi ya di Wahyu 3 ayat 20, atau juga waktu hidup di dunia ini kita diminta juga berkemenangan, saudara sekalian. Kita harus berkemenangan atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, saudara sekalian. Nah, saudara, marilah dalam hidup ini kita selalu bertobat dan bertobat, setiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, saudara sekalian. Bertobat dan bertobat setiap hari, setiap saat kita bertobat. Kita jadi eling, saudara sekalian, kita jadi waspada, saudara sekalian, dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa. Dan kemudian belajar dan belajar dalam kehidupan ini, belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Ya saudara, dan kemudian kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca.
Kita diminta untuk menangkan jiwa bagi kerajaan sorga sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu, ajar kepada mereka. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Marilah kita, saudara sekalian, kita miliki sikap sebagai anak Tuhan di zaman-zaman ini, yaitu memiliki semangat yang prima, yang pertama, ya saudara sekalian. Karena semangat milik orang yang hati dan pikirannya dipenuhi dengan firman Tuhan. Jadi selalu optimis dan positif, saudara sekalian. Hanya kasih Tuhan yang dapat membuat hati kita gembira, saudara. Yang kedua, melakukan pekerjaan kita dengan gembira, saudara sekalian. Pendapatan bukan alasan untuk kita bergembira atau kita kecewa, ya. Karena rasa syukur akan berkat Tuhan yang membuat kita selalu bersyukur, bergembira, ya. Rasa syukur dan kita jadi bertekun, saudara sekalian. Jadi kita tekun melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan lakukanlah pekerjaan kita seperti untuk Tuhan, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, bekerja dengan kasih. Kita miliki kerja dengan kasih, ya, kepada sesama. Ya, juga kita bekerja bagi Tuhan, saudara sekalian. Kita juga hormat pada pimpinan kita. Ya, itu tadi firman Tuhan katakan. Kita punya pimpinan, kita punya pemerintahan, saudara sekalian. Apa yang kita kerjakan, itu kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita dalam setiap tugas kita. Dan kita bekerja dengan segenap hati. Yang keempat, kita tidak menjadi hamba uang. Kita harus waspada atas kondisi manusia di akhir zaman. Yang mana manusia tidak lagi akan menghargai manusia begitu individualistis, saudara sekalian, ya. Begitu mau hanya untuk menyenangkan diri sendiri, ya saudara sekalian, tidak peduli dengan sesama. Dan juga ingat tidak menjadi hamba uang, karena uang bisa menguasai kita, ya saudara sekalian. Menguasai kita untuk menjalani hawa nafsu kita, saudara sekalian, ya. Jadi kita harus kuasai dari berbagai nafsu dunia. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan yang kelima, sikap kita yang harus kita punya di zaman-zaman akhir ini, yaitu selalu berdoa. Doa sama pentingnya seperti nafas. Doa memiliki kuasa yang besar. Dan apa saja yang kita mintalah kita di dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berdoa berdasar dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, apalagi yang untuk memuaskan hawa nafsu, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, saya percaya kita semua dalam berkat Tuhan apabila kita berpunya sikap 5 hal tadi, yaitu memiliki semangat yang prima, melakukan pekerjaan dengan gembira, kemudian bekerja dengan kasih, kemudian tidak menjadi hamba uang, dan kemudian selalu berdoa, saudara sekalian, maka kita percaya kita akan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, dan kita dalam hidup di dunia ini, kita akan selalu gembira, kita akan selalu sukacita, saudara sekalian, karena kerajaan adalah ada 3, damai sejahtera, sukacita, dan di dalam kebenaran. Demikianlah saudara sekalian pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, dan saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvi Sirait. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi. Kami diberkati Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang luar biasa. Kami terus berdoa untuk Ibu, kiranya Tuhan pakai terus secara luar biasa, tambah-tambahkan hikmat, umur panjang, bahkan Tuhan terus pakai untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, firman yang luar biasa hari ini Gembala Sidang kita mengajar, yaitu tentang sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman ini, saudara. Karena sikap itu sangat penting sekali, saudara. Karena Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya apa? Mati atau kosong. Jadi saudara beriman, ngaku orang beriman, tapi tidak punya tindakan, tidak punya sikap yang benar, maka semua itu nggak ada artinya, kosong saudara. Bahkan dikatakan mati saudara.
Itu sebabnya siapapun saudara yang menyebut diri orang beriman, orang percaya Yesus, maka saudara harus bertindak. Saudara harus mempunyai sikap yang benar. Ada banyak masalah terjadi karena sikap yang salah, saudara. Ya, ada banyak pertengkaran dalam rumah tangga karena sikap suami atau sikap istri yang salah. Ada banyak kesulitan yang kita alami dalam hidup ini karena sikap kita salah dalam menjalani hidup ini. Ya, kenapa saudara misalkan orang bangkrut atau orang saudara gagal? Ya, salah satu faktornya adalah sikap yang salah. Ya, misalkan ikut judi online gitu saudara. Nah, akibatnya apa saudara? Bangkrut saudara. Ya macam-macam lah saudara, akhirnya ekonominya anjlok. Atau saudara yaitu melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi ini penting sekali. Zaman ini saudara semakin sulit, zaman ini semakin tidak menentu. Berapa minggu yang lalu saya bilang bahwa rotasi bumi melambat. Artinya apa? Ekonomi bisa melambat, penghasilanmu bisa melambat, semua usaha bisa melambat, dunia ini bisa melambat. Hanya satu yang tidak pernah melambat, Yesus Tuhan yang kita percaya. Dia tidak pernah berubah, Dia terus bekerja, Dia terus menolong, Dia terus memberkati kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya gembala sidang kita tadi mengajar 5 hal sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman saat ini. Yang pertama, kita harus memiliki semangat yang prima. Artinya apa saudara? Apapun itu lakukan dengan penuh semangat. Orang yang berhasil itu adalah orang yang tidak gampang menyerah. Orang yang berhasil itu adalah orang yang terus tekun bersemangat, yaitu punya semangat yang prima. Yang kedua, gembala sidang kita mengajar melakukan pekerjaan kita dengan gembira. Maka siapapun saudara yang gembira, sesulit apapun, sebesar apapun tantanganmu, percayalah pasti saudara bisa lewati. Yang ketiga, bekerja dengan kasih. Lalu yang keempat, tidak menjadi hamba uang. Dan yang kelima, selalu berdoa. Doa itu tadi gembala sedang kita mengajar sesuatu yang sederhana, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Sama-sama bilang bersama saya, doa sesuatu yang sederhana, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Amin. Maka doa itu sederhana, tapi hasilnya itu luar biasa. Nah, masalahnya kita mau percaya atau tidak, saudara. Hari ini siapapun saudara, teruslah berdoa. Di dalam doa ada kekuatan, di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada mujizat Tuhan, di dalam doa ada pertolongan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka saya menambahkan satu yang keenam, tadi Ibu Gembala yang kelima, saya tambahkan yang keenam, sikap yang harus kita miliki di zaman-zaman ini. Yang keenam adalah yaitu kita harus melakukan segalanya dengan ketaatan dan kesetiaan. Kita baca bersama saudara di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Stop dulu, saya jelaskan ayat ini. Ini adalah pewahyuan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ditujukan kepada 7 gereja. Salah satu gereja atau jemaatnya adalah Philadelphia. Philadelphia ini saudara adalah satu dari antara 7 gereja yang tidak pernah ditegur dan tidak pernah saudara yaitu diumpat atau dihardik oleh Tuhan. Maksudnya apa? Philadelphia ini jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus senang dengan jemaat di Philadelphia ini. Kenapa Tuhan Yesus senang dengan jemaat di Philadelphia ini? Karena jemaat Philadelphia ini taat dan setia. Maka jemaat Philadelphia dalam bahasa Inggrisnya disebut faithful church atau jemaat yang setia. Jadi kesetiaan saudara, ketaatan saudara itu menjadi kesukaan Tuhan. Ketaatan saudara, kesetiaan saudara itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara yang jadi jemaat setia, saudara yang jadi jemaat taat,
Tuhan pasti senang sama saudara. Nggak usah Tuhan. Istri aja kalau suaminya setia senang nggak saudara? Senang nggak ibu-ibu? Senang. Tapi kalau coba suaminya ngelirik kanan, ngelirik kiri gitu saudara. Yang ada saudara ngomel-ngomel. Maka jemaat Philadelphia ini nggak pernah ditegur. Jemaat Philadelphia ini saudara nggak pernah dicela oleh Tuhan. Jemaat Philadelphia ini dipuji oleh Tuhan. Maka jemaat Philadelphia ini walaupun yang paling kecil di antara 7 jemaat yang lain, tapi mereka adalah jemaat yang paling setia. Dan sampai hari ini jemaat Philadelphia masih ada saudara, itu di Turki. Nama kotanya Aleshehir saudara. Dan itu gereja masih ada. Satu gereja jemaat Philadelphia, itu jemaatnya saudara kira-kira 1000 jemaat saudara. Jadi yang lain saudara sudah runtuh. Kita tahun 15 saudara, 2015 kami pernah ke sana mengunjungi 7 gereja mulak-mulak. Dan semuanya udah tinggal puing-puing saudara, tinggal reruntuhan. Hanya ada satu yang masih ada, yaitu jemaat Philadelphia. Itu tepatnya di kota Aleshehir saudara. Dan itu ada satu gereja dari jemaat Philadelphia ini, jemaatnya ada 1000 orang. Nah maka yang lain sudah runtuh saudara. Hari ini kesetiaanmu diperhitungkan oleh Tuhan. Katakan amin. Maka tadi dikatakan apa? Kalau aku membuka, maka tidak ada yang menutup. Maka Tuhan menjamin orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, Tuhan bukakan pintu. Kita baca ayat 8, Wahyu 3 ayat 8. Sama-sama 2, 3, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka apa? Stop dulu, sama-sama bersama saya katakan aku percaya Tuhan membuka pintu yang tertutup bagi aku. Apapun masalah, apapun pergumulan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lanjut, yang tidak dapat apa? Ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa apa? Stop dulu, Tuhan tahu kekuatan saudara, Tuhan tahu keuangan saudara, Tuhan tahu kelemahan saudara, Tuhan tahu kekurangan saudara, tapi sepanjang saudara taat, sepanjang saudara setia, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Katakan amin. Terus lanjut kita baca. Namun engkau apa? Menuruti, stop, sama-sama bilang turut sama Tuhan. Iya, itu yang Tuhan mau. Saudara nurut sama Tuhan, jangan melawan. Anak-anak orang tua maunya nurut. Kalau nurut apa aja dikasih. Sama kalau kita nurut sama Tuhan, apa aja Tuhan pasti berikan buat kita. Terus sekali lagi. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi yang keenam, salah satu sikap yang harus kita miliki di zaman-zaman ini adalah lakukanlah segala sesuatu dengan ketaatan dan kesetiaan. Kenapa kita harus melakukan segala sesuatu dengan ketaatan kesetiaan? Yang pertama, karena ketaatan dan kesetiaan membuka pintu bagi kita. Jadi ke depan akan ada pintu-pintu yang tertutup. Proyek-proyek yang tertutup. Pekerjaan-pekerjaan yang tertutup. Bisnis-bisnis yang tertutup. Tapi sepanjang saudara taat, sepanjang saudara setia, semua yang tertutup itu dibuka oleh Tuhan, dibuka oleh kuasa Tuhan, sehingga saudara bisa masuk dan menerima kemenangan. Katakan amin. Yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan ketaatan dan kesetiaan. Kenapa kita harus lakukan segala sesuatu dengan ketaatan kesetiaan? Kita baca Wahyu 3 ayat 10. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan apa? Stop dulu, sama-sama bersama saya katakan aku percaya Tuhan melindungi aku dari pencobaan yang akan datang. Amin. Lanjut. Maka aku pun akan apa? Melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan ketaatan dan kesetiaan. Kenapa? Karena ketaatan dan kesetiaan melindungi kita. Ada banyak orang jatuh karena dia nggak mematuhi
marka jalan. Ada banyak kecelakaan di jalan, saudara, karena mereka nggak menuruti, nggak mentaati marka-marka jalan. Hukum-hukum atau aturan-aturan lalu lintas. Akhirnya apa? Tabrak. Misalkan orang itu di tol harus maksimal 80, tapi kecepatannya 120. Sama hidup ini kadang-kala maunya cepat aja. Cepat naik, cepat diangkat, cepat kaya, cepat punya uang banyak, cepat-cepat. Nah, semua yang dilakukan dengan cepat-cepat itu bisa mengakibatkan kecelakaan, saudara. Bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal. Maka kalau kita taat dan setia, suami-suami taat setia, ibu-ibu taat dan setia, anak-anak muda terus lakukan segala sesuatu dengan taat, dengan setia, taat dengan setia, maka ketaatan dan kesetiaan itu akan melindungi saudara. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus melakukan segala sesuatu dengan ketaatan dan kesetiaan? Kita baca Wahyu 3 ayat 11, sama-sama kita baca 2, 3 ayat. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil apa? Mahkotamu. Saudara garis bawahi kata peganglah, pertahankanlah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita? Iman kita, percaya kita. Iblis enggak senang saudara beriman. Setiap hari iblis mencoba meruntuhkan, menghancurkan, merobohkan, melemahkan iman dan percaya kita. Kita mau ke gereja, tiba-tiba istri ngomel-ngomel, saudara. Bisa jadi lemah imannya. Kita mau bisnis, saudara, tiba-tiba anak-anak saudara ada masalah, bisa lemah imannya. Iblis terus menghancurkan, melemahkan iman kita. Itu sebabnya Alkitab tadi Tuhan Yesus bilang apa? Peganglah, pertahankanlah. Kenapa? Supaya kamu menerima mahkota yang disediakan. Maka yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus melakukan segala sesuatu dengan ketaatan dan kesetiaan? Maka ketaatan dan kesetiaan itu menuntun kita untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Jadi Tuhan udah punya rencana. Rencana atas bapak, rencana atas ibu, rencana atas anak muda. Tuhan udah punya plan. Semua Tuhan sudah rencanakan. Tapi iblis mau rusak rencana ini. Iblis mau gagalkan rencana ini. Tuhan gak bisa digagalkan. Manusia bisa digagalkan. Itu sebabnya ketika saudara taat, ketika saudara setia, apapun rancangan iblis yang mau menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu, tidak akan terjadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka lakukanlah semua itu saudara di zaman-zaman ini. Yang pertama, miliki yaitu semangat yang prima. Yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan gembira. Yang ketiga, mari kita semua selalu berdoa, jangan menjadi hamba uang dan bekerjalah dengan kasih. Lakukanlah semua dengan ketaatan dan kesetiaan. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberkati kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami terus yaitu punya sikap yang benar di zaman-zaman ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi sama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
berjuang akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami mau setia kepadamu. Kami mau setia kepadamu. Oh Yesus, ajar kami ya Tuhan, terus taat dan setia mengiringmu, menyerahkan hidup kami bagimu. Yesus tolong tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh separuh roti dan anggur, bersama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan
kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan sebelumnya kita bacakan ayat dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silahkan Argo dibacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, setelah kita dengar ya firman Tuhan tadi, saudara sekalian, kita mengerti bahwa dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Artinya kita akan hidup di sorga selama-lamanya, saudara sekalian ya. Artinya hidup kekal ditemukan dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Dan juga firman Tuhan katakan bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, dan kemudian Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan di dalam Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian, hal yang spektakuler atau mujizat pasti bisa terjadi dan luar biasa akan terjadi, saudara sekalian. Karena kalau kita betul-betul hidup di dalam sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, maka kita mau kudus, saudara sekalian, dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan Tuhan Yesus juga katakan ya, minta apa saja maka akan diberikan. Nah, itulah makanya pasti segala sesuatu atau mujizat pasti bisa terjadi atau selalu terjadi bahkan ya, saudara sekalian ya, dalam hidup kita. Ya, kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, saudara, dan Tuhan Yesus juga minta kita untuk betul-betul menjadi pelaku daripada firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia? Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan tekun melakukannya, saudara sekalian. Dan kemudian juga di Wahyu 6 ayat 6 katakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup di dalam kekudusannya, dan menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati Tuhan, dan juga menyenangkan hati manusia, saudara sekalian. Maka kita, saudara sekalian, tidak akan dirusakkan dalam arti kita akan berkemenangan atas masalah, ya, berkemenangan atas sakit penyakit, berkemenangan atas masalah finansial, saudara sekalian. Terlebih kalau kita memanage kehidupan kita atau finansial kita, saudara sekalian ya, karena semakin hari semakin mahal, saudara. Finansial kita jaga, kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak materialistis, kita tidak duniawi, saudara sekalian, maka kita tidak akan masuk dalam resesi secara pribadi.
Mari kita perjamuan kudus, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami berkumpul di bumi. Kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak juga alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan kalau ada masalah lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, atau masalah keluarga, suami, istri, anak, orang tua, semua minta kepada Tuhan Yesus, dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus ini.
Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, seoleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan imani Anda yang sakit, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dengan kami menyatu dengan tubuh darah-Mu, Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan kami percaya hidup kami akan selalu ditopang oleh Engkau, akan selalu dilindungi oleh Engkau dan disertai oleh Engkau selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia itu berkat rohani Tuhan Yesus. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan mereka dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan berikan juga berkat jasmani ya Tuhan Yesus, mereka selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apapun yang jemaat gereja Tiberias Indonesia perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun dari kepala bukan ekor. Dan dalam hidup ini selalu berkemenangan, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Berikan Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Berikan apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus
selalu naik, dan Tuhan Yesus berikan penghasilan lebih dari cukup. Setiap rumah tangga selalu dalam kasih mesra, kasih mula-mula, diberkati Tuhan bersama suami, istri, dan anak-anaknya. Tuhan Yesus berikan penghasilan lebih dari cukup, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, berikan tanda-tanda heran menyertai Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan dalam hidup mereka selalu tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh koordinator, pekerja, asyir, greeter, media, kids, dan Buanerges, Tuhan Yesus. Mereka choir juga dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk Pak Anggoro, Tuhan Yesus diberkati Tuhan, bersama Ibu Wilda dan Abigail, Tuhan Yesus. Pak Akyat dan Ibu Sosan diberkati Tuhan, Pak Ibu Yeni dan Suryoga diberkati, dan Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi diberkati, dan kemudian Pak David Aja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati sehat, dan Ibu Agada Sri Matupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Liana dan Pak Antoni diberkati, Pak Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk Gereja Tiberias Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi, tetap terjadi dan selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia, dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Tuhan Yesus, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba berdoa untuk semua program di Gereja Tiberias Indonesia dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Biar terlaksana semua dengan baik ya Tuhan Yesus, pembangunan, dan biarlah anak-anak muda menjadi yang terbaik Tuhan Yesus dalam hidupnya, mencapai cita-citanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau kasihin, Kau sayangi, dan penuh berkat daripada Engkau, dan juga mujizat kasih-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Serahkan Gereja Tiberiasnya dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Sirait. Terima kasih Bu Gembala Sidang yang kami kasihi. Terima kasih untuk pelayanan Ibu hari ini, untuk firman Tuhan, juga memimpin perjamuan kudus minyak urapan. Kami sungguh diberkati. Kami terus dan tetap berdoa untuk Ibu bersama keluarga, ditambahkan kesehatan, umur panjang, untuk terus dipakai Tuhan mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang akan pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh diberkati, iman kami dibangkitkan, roh kami dibangkitkan di dalam Engkau. Dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kerohanian kami, untuk kami tetap kuat di zaman-zaman ini Tuhan, dan untuk kami terus sebagai pemenang-pemenang, yaitu senantiasa berjalan dalam kemenangan bersama Tuhan. Berkatilah umat-Mu sementara akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap umat-Mu. Berkatilah umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada. Kiranya berkat kuasa mujizat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga Saudara Fredri bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para pemain musik, Mas Dwi diberkati Tuhan, juga Melvin diberkati bersama keluarga, juga Sandi bersama keluarga diberkati, juga James bersama orang tua keluarga diberkati Tuhan. Para singer diberkati Tuhan, para anak-anak muda choir, Tuhan beri mereka masa depan yang indah. Berkati seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, semua koordinator yang melayani hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami ucap berkat untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan dari sorga.
Tuhan pakai menjadi alatnya yang tangguh untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan urapi terus, tambahkan hikmat, Tuhan pakai terus secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, Tuhan terus tambahkan hikmat, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati bersama kita katakan, amin.